أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Yaitu dia membaca salawat perintah. Awi Nabi Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, jangan atau mata pahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian, berselawatlah. Karena itu kalau menurut ulama perintah berselawat itu ditafsirkan berdasarkan kepada kaidah usul. Nah, kita bicara kaidah usul karena kita berada di pesantren. Al aslu fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah itu wajib. Karenanya kalau ada orang yang mengatakan mari kita berselawat dan kalian tidak berselawat, pertama berdosa karena itu perintah. Yang kedua, kita tidak mendapatkan potensi untuk mendapatkan syafaat, bahkan kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi berselawat. Kalau ada anak kita yang sedang sakit, bacakan dia surah Al-Fatihah 7 kali dan bacakan selawat. Selawat apapun yang kita ketahui, mani mutuwa yang benar. Maka dalam kitab itu disampaikan, man qara'a bi Fatihatil Kitab, siapa membaca Ummul Kitab itu Al-Fatihah 7 marratin, 7 kali. Lalu diikuti membaca surah Al-Ikhlas 7 kali, 7. Kemudian Al-Mu'awwidzaini qul a'udzu billahi min falaq, qul a'udzu billahi min nas 7 kali. Lalu dia berdoa. Berdoalah seluruh apa yang kita minta, insya Allah akan ijabah permintaan. Ya, jadi 7 kali Al-Fatihah, 7 kali surah Al-Ikhlas, 7 kali surah Al-Mu'awwidzaini, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas, baru berdoa, kemudian pergi salat sunat dan seterusnya. Makanya Nabi mengatakan as-salawatul khamsa, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratus sayyi'ah. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan secara otomatis dosa kita di antara salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dengan satu syarat, idza ijtanaba kaba'ir, kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar itu selain syirik, durhaka pada orang tua, minum minuman keras, judi, juga berbuat zalim kepada sesama. Jadi ini adalah pengantar kita mengapa kita harus berselawat, mengapa kita harus memperbanyak membaca selawat itu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita berada di lingkungan Darut Taufik ini. Ibu Bupati yang kami hormati, beliau dalam tahun pertama dan periode pertama, karena insya Allah beliau 2 periode, amin. Kita berharap supaya visi misi Tina Ado Mamuju Keren ini berlanjut dan seterusnya perlahan-lahan mengejawantahkan, terutama bagaimana membangun generasi, karena beliau tadi mengatakan bahwa tidak melulu pembangunan itu semata-mata membangun jalan dan jembatan. Walaupun kalau kita tidak membangun jembatan, ada orang berteriak. Maka dulu waktu saya anggota DPRD bersama Ibu Ketua DPRD Ibu Suraida di Kabupaten, ada yang tahu jembatan Tuabok yang baru dibangun gitu? Di era saya itu dijadikan mahar APBD. Maksud saya itu dulu, ini jembatan kalau tidak dibangun maka kami tidak akan tetapkan APBD karena itu mahar APBD. Ceritanya begitu. Membangun jembatan itu penting, membangun jalan itu penting, membangun sarana pertanian itu penting, lingkungan yang bersih, sehat, penting sekali. Tapi jauh lebih penting membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya manusia itu tidak langsung kelihatan. 10 tahun, 20 tahun itu baru kelihatan. Alhamdulillah, Ibu Bupati kita dalam visi misi Mamuju Keren yang
sampaikan bersama beliau saat kampanye kemarin. Di antara yang akan dilakukan oleh beliau adalah membangun satu desa, satu rumah tahfiz Al-Quran. Insya Allah dan tahun depan itu sudah akan mulai jalan, mulai Januari. Kami timnya sedang mempersiapkan itu. Berapa gajinya? Ibu Bupati mengatakan saya ingin menggaji guru hafiz itu 2 juta per bulan, 1 guru. Supaya tidak lagi guru hafiz ini tidak berpikir pergi ke kebun, tidak mencari lagi pekerjaan. Pokoknya ia tahu berpikir nih bagaimana caranya mencetak hafiz Al-Quran, insya Allah. Dan itu tidak nyata, tidak banyak. Kalau mau program kampanye, itu bukan program populis namanya kalau dalam istilah politik. Tidak banyak manusia, tidak banyak bupati yang mau membuat program-program seperti ini karena tidak langsung dirasakan hasilnya, tapi dirasakan masyarakat. Karena anita malah diware gayina guru ngaji. Banyak program-program bupati itu ajamu kok. Apa dia itu biasa harus diprogram dulu jalan, jembatan apa semua supaya ada fee. Tenna fi sabilillah malah wandi. Saya biasa mengkritik kalau pemerintah itu lebih banyak MBF gitu, manajemen berbasis fee. Ini repot kalau ini. Alhamdulillah Ibu dalam belum setahun ini beliau, apalagi ada COVID dan kemudian ditimpa gempa. Oh misalnya sabar dulu. Kenapa berproses? Alhamdulillah sekarang ini kita di Mamuju sudah 100%, 92%. BPJS Kesehatan sudah dibayarkan. Jadi 37.000 orang yang sudah baru-baru dibayar oleh pemerintah daerah. Tepuk tangan dulu tunggu tidak, bukan untuk saya. Beliau memprioritaskan itu. Saya harus sampaikan ini. Kenapa? Memang tidak nyata itu bayar BPJS. Itu tidak bisa diambil uangnya. Kalau sudah dibayar nih, sakit tidak sakit, uang itu habis, angus. Tidak ada fee di situ. Tidak ada keuntungannya bupati, kecuali keuntungannya adalah membuat masyarakatnya sehat. Kalau sudah ada BPJS, jangan takut bekerja. Karena kalau toh sakit, Anda tidak perlu lagi membayar. Itulah pemimpin yang memiliki kepedulian itu. Bapak Ibu sekalian, saya membicarakan ini karena saya akan mengantarkan pada hikmah terkait dengan bahwa penting membangun sumber daya kaitannya dengan membangun generasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya 22 tahun, 10 tahun di Makkah, 12 tahun di Madinah, tetapi Islam tersebar sampai ke Eropa dan 1400 tahun Islam memimpin dunia ini. Bahkan dunia Islam mampu dirobohkan pemerintah apa? Romawi, Persia yang saat itu sudah 2000 tahun berdiri, tapi datang Islam kemudian mampu dilantahkan, ditaklukkan tanpa dengan melakukan peperangan yang masif seperti bagaimana kemudian dilakukan oleh orang. Kenapa bisa pembangunan? Kenapa bisa Islam itu cepat sekali tersebar di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW? Karena yang dia bangun SDM. Hasilnya ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ada Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Turki Utsmani. Anak-anakku sekalian, kalian harus mempelajari sejarah ini. Baca sejarah supaya kita memiliki inspirasi bagaimana kita bergerak membangun manusia ke depannya. Maka kalau kita ingin betul-betul mencontoh Nabi, bukan lagi hanya bagaimana kita mengenang pribadinya, insya Allah kita tidak perlu cerita lagi akhlaknya Rasulullah, apa anak Puranasa Murisan. Kita tahu betul akhlaknya Nabi. Tapi sekarang bagaimana kita mewarisi Nabi, kerja-kerja kenabian itu dengan cara apa yang disyaratkan dalam Al-Quran. Pada surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang generasi Al-Maidah. Ini ada disebut generasi Al-Maidah. Generasi inilah yang harus kita bangun bersama-sama, baik itu di lingkungan pesantren ini maupun juga nanti dalam koordinasi pemerintah daerah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Janganlah tumatapa, hai orang-orang yang beriman. May yartadda minkum. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah. Hari ini orang meninggalkan Islam itu mudah, bahkan selebrasi. Ada orang murtad gembira, bisa murtad gembira. Saya keluar dari Islam, bahkan diacarakan, bahkan bangga.
Ngeri nih. Ngeri. Kenapa kita membahas soal ini? Karena Bapak Ibu sekalian, muande matotong agama. Kalau tidak kuat ini agama dalam lingkungan keluarga kita, tidak ada jaminan. Bahkan di pesantren ini sekalipun 10, 20, 30 tahun setelah kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, tidak ada jaminan Indonesia ini tetap menjadi negara muslim terbesar. Tidak ada jaminan. Apa ada tutup mandat Kristen? Ada tutup Bugis, Islam salah? Ada orang Jawa yang tidak Islam? Dan banyak apalagi suku-suku yang sebab kenapa? Agama itu pilihan, mau yang saya apa yang pasal-pasal beragama, yang penting saya ini, makanya Allah pengelola ta'ala. Masalahnya di situ. Jadi fenomena orang tidak beragama, meninggalkan agama, tidak memperdulikan keumatan, tidak memperdulikan keislaman, tidak memperdulikan ibadah. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah tadi, mayyartadda minkum. Biarkanlah mereka melakukan seperti itu. Tapi jangan khawatir, karena Islam ini dalam penjagaan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaga, Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga Al-Quran ini, Allah yang menjaga Islam. Tapi Islam ini Bapak Ibu sekalian, ibaratnya gerbong kereta api, ada yang mau naik, ada yang tidak mau naik. Maka gerbong kereta api Islam ini akan terus berjalan sampai kepada tujuannya, di mana nanti Islam menjadi panglima peradaban yang disebut dengan Ustaziyatul Alam. Banyak orang yang tidak percaya Islam, tapi sekarang coba perhatikan sekarang di Eropa, walaupun tidak berislam, walaupun dia bukan muslim, dikasih jilbab, dan itu lebih cantik kelihatan. Ada orang yang kelihatan keteknya, harusnya ketek kali Pak, kelihatan belahan jiwanya, kelihatan semua aurat yang tidak bisa kelihatan. Begitu dikasih jilbab, subhanallah, cantik sekali, dan mereka kagum itu. Ada sekarang komunitas jilbabers, komunitas ngaji, one day one juz, satu hari satu juz baca Al-Quran. Banyak anak-anak generasi hijrah sekarang ini. Tapi ada juga orang yang mulai tidak mempedulikan agama ini. Tapi tidak usah khawatir, karena Allah yang menjaga. Lalu karena itu Al-Quran menyebutkan, kalau ada di antara mereka yang seperti itu, maka Allah pasti fasaufa ya'tillahu biqaumin. Jangan khawatir, karena Allah akan mengganti mereka dengan sebuah generasi baru. Generasi baru ini ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Ciri-ciri generasi yang kita mau bangun ini, generasi yang dibangun oleh Rasulullah, adalah generasi yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbunahum wa yuhibbunahum. Makanya hari ini luar biasa. Ada COVID, ada corona, pesantren itu panen. Dulu pesantren-pesantren kita banyak yang tidak mau masuk pesantren. Kenapa? Aduh, mau jadi apa kalau agama? Kalau anak-anak kita ini masuk di sekolah agama, langsung orang tuanya berpikir mau jadi apa? Alhamdulillah sekarang pesantren jauh lebih banyak santrinya daripada sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Islam. Kenapa? Karena sadar Bapak Ibu sekalian. Itu anak-anak kita tahu, mereka yang belajar online, anak saya itu belajar online, makanya dulu saya pindahkan masuk ke pesantren karena sementara belajar, Anda celana hanya pakai baju di atas. Bilang, kenapa begitu nak? Bilang, kan tidak kelihatan sama guru. Belajar tapi main game. Bapak sekalian, game ini sekarang banyak sekali menjadi faktor pertama merusak generasi kita. Game online, mulai ceki-ceki, cika-cika, ceku-ceku, banyak sekali. Saya ada game apa itu namanya, softball, itu saja sedikit sebentar. Tapi sekarang banyak orang yang bermasalah rumah tangganya karena game. Anak-anak kita lebih banyak itu, anak sudah sholat, Anda yang peduli pokoknya. Apalagi kalau sudah beli chip, bahaya. Temuan riset bahwa game jauh lebih berbahaya. Game jauh lebih berbahaya daripada nonton video porno. Nonton video porno jauh lebih berbahaya daripada narkoba. Tapi jangan bilang kalau begitu narkoba mungkin saja. Bukan gitu.
seluruhnya berbahaya. Jangan. Ini yang merusak. Saraf yang dirusak game itu adalah saraf produktif kita di sini. Itulah yang membuat anak yang kecanduan game dia tidak akan pernah bisa berhenti. Apa obatnya? Baca Quran. Apa obatnya? Masukkan anak itu ke pesantren. Alhamdulillah kita berada di lingkungan ini. Makanya Nabi mengatakan, baik Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yartada minkum an dini." Generasi pertama yang akan kita bangun ada cita-citanya, ciri-cirinya yuhibbunahum wa yuhibbuhum. Ayo kita bangun generasi yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang beriman daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain tadi. Dan ini kedepannya Bapak Ibu sekalian jauh akan lebih masif pengaruhnya. Karena negara ini sudah terhubung-hubung semua. Terutama ibu-ibu yang saya cintai karena Allah hadir di sini. Ibu-ibulah yang paling punya peran. Jauhkan anak-anak kita dari game. Karena ibulah yang tahu. Tapi masalahnya adalah anak kita Yurion doang, masih usia 2 tahun, cara nama pemakpon anak Eke kasih dia game. Masalahnya begitu. Caranya mendiamkan anak-anak masih ada di ayunan, kalau sudah menangis sedikit dikasih game. Salah. Situ masalahnya. Yang kedua, adillatin alal mu'minin. Generasi yang kita mau bangun ini generasi yang saling mengasihi di antara orang-orang beriman. Bukan lagi saatnya kita ini saling mencela, saling nyinyir, saling bully, saling mengejek, saling mendiskriminasi, saling menzolimi. Kalau ada di antara orang-orang yang zalim, maka Nabi mengatakan, unzur akhaka, tolonglah saudaramu saat dia bahwa zalim atau matlum, ketika dia berbuat zalim atau sedang dizolimi. Jadi menolong saudara kita, tolong dia ketika dia berbuat zalim, tolong. Bagaimana caranya? Tolong ingatkan, jangan zalim saudara. Kalau dia dizolimi, bantu dia supaya dia berhenti dizolimi. Maka di antara orang beriman yang kita mau bangun ini, di antara ciri generasi yang kita mau bangun adalah generasi yang di antara orang-orang beriman, adillatin alal mu'minin, ramah, saling berkasih sayang di antara orang-orang beriman, saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Yang ketiga, azzatin alal kafirin. Generasi yang kita mau bangun ini generasi yang menolak kekufuran, bukan menolak orang kafir, bukan, beda. Menolak kekufuran, menolak maksiat. Generasi yang di dalam hatinya benci maksiat, benci maksiat. Ada orang tidak bermaksiat karena dilihat gurunya, dilihat orang tuanya, dilihat temannya, malah berbuat maksiat karena sedang berada sama teman-temannya. Tapi generasi yang dimaksud Al-Quran adalah adillatin alal kafirin, dia benci. Dalam hatinya memang membenci itu kemaksiatan, membenci itu kekufuran, membenci itu kejahatan. Karenanya tidak boleh ada santri yang tidak sholat, tidak puasa. Kalau ada santri setiap harinya sudah tidak bisa tidak baca Quran, hati-hati. Itu mulai pintu masuknya. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Generasi yang kita menciptakan, generasi Rasulullah ini adalah mereka yang memiliki kesungguhan, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah. Dan yang kelima, yang terakhir, wala yakhafuna laumata la'im. Generasi yang kita mau bangun ini adalah generasi yang tidak takut dicemooh, bukan generasi cengeng. Ada itu baru masuk pesantren hari pertama, hari kedua sudah pulang, karena menangis terus, tidak tahan diejek. Ada orang dulunya tidak berjilbab, sudah mulai berjilbab, mau sholat, ia tahu berjilbab nih, mulai berjilbab besar, alim sekali nih, penghuni surga ini. Berhenti berjilbab. Kenapa? Kenapa tidak berjilbab lagi? Sematanya lele solau. Jadi generasi itu bukan generasi cengeng. La yakhafuna laumata la'im. Generasi yang tidak khawatir cemoohan terhadap orang-orang yang mencemooh. Bapak Ibu sekalian, hari ini musim bulian. Kenapa? Karena kita terhubung medsos, FB. Kenapa kita dibully? Karena kita punya Facebook. Ada juga bapak-bapak sama ibu-ibu itu curhatnya di Facebook. Bukan curhat sama Allah, kata ibu ketua. Saya perhatikan sudah, kalau orang masih memiliki kepedulian sekedar mengingatkan saja karena memasang story-story positif seperti itu juga, postingan-postingan positif seperti itu juga, ini adalah bagian daripada dakwah. Berdakwah Bapak Ibu sekalian tidak harus kayak kami ini Ustadz Hajrul Malik SAG tahu, biar sarjana teknik.
Bapak Ibu sekalian, generasi inilah yang kita membentuk, dan generasi inilah generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena generasi yang dibentuk dalam surah Al-Maidah itulah generasi yang dicita-citakan oleh Nabi, dan itulah karakter generasi sahabat, karakter generasi ulama-ulama setelah beliau-beliau itu. Yang terakhir, kata ayat dalam Al-Quran yang saya bacakan dalam Al-Maidah ayat 54 ini, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah memang keutamaan. Tidak banyak orang yang mau melakukan itu. Ini hanya orang-orang yang memiliki keutamaan untuk melakukan itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu memiliki luas sekali pengetahuannya. Saya kira Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan sebagai hikmah. Semoga kita insya Allah seluruh warga pesantren, orang tua yang ada di Darut Taufik At-Patropura ini insya Allah diberikan kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara kita yang memiliki kesusahan, Allah segera angkat kesusahannya. Jika ada di antara kita yang masih terlilit utang, Allah mudahkan supaya kita bisa membayar utang. Jika ada di antara kita yang belum mempunyai jodoh, segera dipertemukan jodohnya. Kenapa aminnya yang besar ini? Saya kira ini saya doa nanti dipimpin sama Pak Kiai, Ustaz. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaminkan, mengijabah semua kepentingan kita, hajat kita, baik yang tersembunyi maupun yang lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa qaiduna mujahidin tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan ma kana minal musyrikin. Allahumma an sahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik wa minka wahdaka la syarika la falakal hamdu wa lakal syukr ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna na'udzu bika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasli wa na'udzu bika minal jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa dhurriyyatina rabbana taqabbal du'ai. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ihdina wahdina waj'alna sababa liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.